seperangkat alat hiburan. Halo, selamat datang di channel ABK, sebuah channel yang diniatin buat bahas kegiatan pelaut dari yang penting sampai yang gak penting. Check it out. Halo, ketemu lagi sama gua Haji dari channel ABK, channel yang ngebahas kegiatan pelaut dari yang penting sampai yang gak penting. Untuk kali ini, gue punya pembahasan nih. Pasti dari kita semua nih kan ada teman-teman yang baru mau naik kapal atau yang udah sering naik kapal. Ini tuh pasti punya senjata-senjata yang memang disiapin sebelum naik kapal. Nah, apa aja yang kita butuhin ketika kita baru mau naik ke atas kapal? Yang pertama adalah, udah jelas dong, sertifikat sama paspor buku pelaut udah pasti harus dibawa, harus. Yang kedua itu baju ganti. Dua ini dulu nih. Biasanya orang cuma bawa ini aja, baju ganti secukupnya. Biasanya kalau mau jaga atau kerja, kita punya seragam sendiri. Contoh kalau misalkan di perusahaan yang mungkin bonafit gitu kan, ada seragamnya. Jadi kita ada pangkatnya, ada seragamnya, ada sampai bawah semua, sampai sepatu biasanya. Kalau kerja pun kita kasih wear pack, sampai alat-alat keselamatannya kayak helm dan segala macam. Jadi literally semua baju yang kita bawa belum tentu semuanya kepake, belum tentu. Dan gue kasih tahu kalau kalian semua ya, kalau misalkan kalian itu over bagasi, setiap maskapai itu kena charge-nya masing-masing. Soalnya kawan-kawan kan tiket beda-beda semua. Mungkin ada yang dari Asiana, atau ada yang pakai Thai Airline, atau mungkin ada yang pakai Garuda, dan lain sebagainya. Dan semua itu kita nggak tahu harganya berapa aja. Yang jelas mereka menekankan ada over bagasi, ada biayanya. Kalau yang udah pernah gue naikin, contoh kayak Garuda, dia punya 30 kilo. Ya kan, 30 kilo untuk keluar negeri. Kalau untuk Asiana, dia 23 kilo. Tapi 2 koper rata-rata. Dan over dari itu, contohnya Garuda. Kalau misalkan kalian lover bagasi 1 kilo aja, itu harganya sekitar 600 ribuan sampai 700 ribuan. Bisa bayangin kalau kalian over bagasi 10 kilo. Karena harus bayar uang sendiri 6 juta saat itu juga, biar koper kalian bisa masuk. Ini dia, seperangkat alat mandi ini penting banget. Karena notabene kita belum tentu tahu ya, belum tentu tahu di kapal itu kita bisa belanja atau enggak. Apalagi dengan kondisi corona yang seperti ini, kayaknya untuk pesiar bisa dibilang 80-20, 80 untuk tidak bisa pesiar. Oh iya, untuk kalian yang belum tahu pesiar, nanti pesiar kita pisahkan ke video yang lain lah ya. Cuman ini maksudnya pesiar itu adalah ketika kapal sandar, kita tuh bisa keluar dari kapal dengan berbagai macam peraturan lah, supaya kita bisa keluar dari kapal untuk beli perlengkapan kita yang kita butuhin. Karena dengan kondisi corona ini sih sebenarnya. Karena setiap negara itu punya kebijakan masing-masing untuk mengeluarkan sorpas. Gitu. Alat ATK secukupnya. Nah, dari teman-teman sekalian kan pasti ada tuh ya yang namanya suka punya barang yang andalan, gitu kan. Punya barang andalan nih. Nah, barang andalan ini nih kan kadang-kadang ada bolpen, ada pensil lah, ada staples, terus outdoor, cuci, kulkas, bawa aja semuanya tuh. Terus kalkulator, kalau misalkan HP kalian rusak atau apa kan bisa pakai kalkulator. Kalkulator penting loh di kapal sebagai officer atau engineer, itu penting kalkulator. Habis itu post-it. Post-it itu tuh buat bikin highlight di buku yang kalian baca. Yang mirip stabilo, cuma tapi bentuknya dia kertas, taruhnya di samping buku. Jadi kalau misalkan kalian butuh langsung bisa terbuka cepat. Itu berguna banget sih kalau misalkan kalian mau inspeksi. Jadi kalian udah pernah baca SMS dari perusahaan. Habis itu kalian udah bikin highlight gitu pakai stabilo di SMS perusahaan. Ketika nanti inspeksi, kalian bisa tunjukin langsung ke inspektor, officer atau engineer. Kadang-kadang kalau ditanya mana file ini, mana buktinya, mana company profile, kalau misalkan dia bilang memang company procedure seperti ini, coba mana buktikan, kan kadang-kadang seperti itu. Daripada nyari-nyari lagi, kalian pas ketika baca SMS, tandain tuh, habis itu kasih post-it. Itu gunanya post-it. Yang nggak juga kalah penting adalah seperangkat alat hiburan. Penting tuh alat hiburan. Contohnya, gue aja udah siapin ini. Ini keyboard ya, nggak mahal-mahal banget. Ini cuman 50 ribuan ya.
20-50 ribuan. Jadi ini keyboard ini fungsinya sih buat apa aja. Karena kalau udah masuk ke komputer mana aja kan bisa sambil duduk. Ya ibaratnya mirip remote lah. Setelah itu jangan lupa bawa laptop, speaker kalau perlu. Gue sendiri bawa speaker. Ya meskipun nggak besar banget tapi kecil. Minimal ketika stres ya mungkin ya diomelin kapten lah, atau mungkin bersih tegang sama teman di kapal lah. Karena hidup di kapal itu kan nggak lurus-lurus aja, pasti ada aja masalahnya. Nah ketika kita stres, minimal kita punya me time di kamar kita sendiri. Itu sih menurut gua. Habis itu jangan lupa bawa harddisk. Kalau bisa isinya full film. Kalau misalkan harddisk kalian buat tempat penyimpanan yang lain itu terserah kalian, tapi paling bagus ya menurut gua bawa laptop, bawa harddisk, bawa speaker. Kalau udah harddisknya tuh udah full film, mau film apa aja kesukaan kalian lah ya, itu nggak masalah. Itu bisa ngurangin tingkat stres di atas kapal. Paling nggak ya udahlah, apa yang terjadi di luar kamar terserah, selesai kerja ya gue masuk kamar nonton film dan me time gitu maksud gue. Ya tetap jangan ninggalin tanggung jawab dong ya, jangan kebanyakan nonton. Anda itu di kapal kerja bukannya nonton gitu loh. Tapi paling nggak hiburan tuh penting, gue mau kasih tahu itu. Lalu jangan lupa bawa buku kalau misalkan kalian senang baca. Karena ada ya orang-orang yang hiburannya emang buku, kalau gue sih enggak sih. Jangan lupa bawa jajanan kesukaan kalian. Paling nggak bertahan di 3 bulan pertama minimal tuh. Di Korea itu makanan nggak terlalu enak. Dan di Korea itu makanan itu nggak sesuai dengan lidahnya orang Indonesia. Jadi wajib banget kalian itu harus bawa sambal terasi, kecap, saus tuh apa aja selalu lah, serah kalian. Kalau lu butuh memang, lu bisa bawa lu namanya Masako atau Royco gitu, terserah lu supaya lebih enak. Gue pernah punya kejadian, ada kru gua. Waktu itu gue berangkat bareng sama temen gue, tapi bukan saat-saat segini, tapi saat-saat sebelum corona. Dia itu sampai sempet-sempetnya bawa sambal jengkol, bawa sambal terasi buatan nyokap yang baru diulek, dibawa sayur asem kayak atau apa ya. Dengan bawa sambal terasi itu masih bisa terobati sedikit menurut gue sih. Terus jangan lupa nih, bawa tuh yang namanya kerokan, takut masuk angin, sama balsem, minyak kayu putih tuh wajib, itu wajib banget. Dan kalau memang kalian punya penyakit bawaan, ya kalian juga harus siapin juga beberapa obat yang buat menunjang kalian selama di kapal. Sakit gigi, masuk angin, seleo, pegel-pegel, udah itu aja kalau misalkan masih di kapal, kecuali kalau memang ada insiden. Dan itu semua harus ditotal nggak lebih dari over bagasi. Trikinya adalah perusahaan atau mungkin agen kalian itu baru ngasih tiket 1 hari sebelum berangkat, dan itu memang permasalahan kita semua pelaut yang ada di Indonesia menurut gue ya. Mungkin kalau di negara lain jauh-jauh hari udah dikasih tahu. Cuman kalau di negara kita ya gue rasain ya, memang 1 hari sebelum itu tiket baru keluar. Nah ketika hal itu terjadi, yang ada cuma kelabakan. Nah dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa ngebantu kalian semua buat bikin persiapan, jangan sampai ada yang nggak ke bawah. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan video ini membantu. Akhir kata gue ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada kata-kata yang nyinggung, gue mohon maaf sebesar-besarnya, karena balik lagi ini cuman konten. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini kalau kalian suka video ini, serta aktifin tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Bye bye.